Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Atika Anggraini. Kita kali ini belajar tentang konsep dasar pendidikan. Untuk materi konsep dasar pendidikan ada 5 yang kita bahas, yaitu pendidikan, pendidikan dan ilmu pendidikan, fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, serta komponen pendidikan. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah topik yang luas dan kompleks, dan berbagai ahli telah memberikan definisi dan pandangan mereka tentang apa itu pendidikan. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan apa itu pendidikan, salah satunya yaitu aja John Dewey, kemudian Paulo, Benjamin Bloom, Skinner, kemudian ada lagi Piaget, Vygotsky, dan Ivan Illich. Yang pertama, dari John Dewey. Menurut John Dewey, seorang filsuf pendidikan terkenal yang mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan proses sosial yang terus-menerus. Baginya, pendidikan merupakan pengalaman yang memungkinkan individu untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Jean Piaget, yaitu seorang psikolog perkembangan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan struktur kognitif. Menurutnya, pendidikan adalah tentang bagaimana individu itu bisa memahami dunia di sekitarnya dan bagaimana mereka mengembangkan pemahaman tersebut seiring waktu. Jadi, fokusnya adalah lebih ke pemahaman tentang dunia dan sekitarnya. Selanjutnya, tokoh yang ketiga, Lev Vygotsky, seorang psikolog perkembangan yang menganggap pendidikan sebagai proses yang terjadi dalam konteks sosial. Baginya, interaksi sosial dan kolaborasi antara individu dan orang lain adalah kunci dalam proses pembelajaran. Jadi, kalau menurut Vygotsky, pendidikan merupakan proses berinteraksi sosial. Itu adalah proses dalam pendidikan itu. Kemudian yang keempat ada Ivan Illich, seorang filsuf dan kritikus sosial yang memiliki pandangan kritis terhadap pendidikan formal. Beliau menyatakan bahwa pendidikan formal itu seringkali membatasi individu daripada membebaskannya, dan dia mengusulkan pendidikan itu lebih yang mandiri dan terdesentralisasi sesuai dengan kebutuhannya. Tokoh selanjutnya yaitu Paulo Freire, di mana beliau merupakan pendidik yang berasal dari Brasil. Beliau menekankan bahwa pendidikan sebagai alat untuk pembebasan. Beliau memandang pendidikan itu sebagai proses di mana individu belajar untuk memahami realitas mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses perubahan sosial. Selanjutnya yaitu dari Benjamin Bloom, seorang psikolog pendidikan yang dikenal dengan taksonomi Bloom, yang digunakan untuk mengkategorikan tingkat pemahaman dalam pembelajaran, di mana beliau mengkategorikan bahwa ada 6 kategori dalam taksonomi Bloom, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Di mana bagi Bloom, pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotorik. Selanjutnya, B.F. Skinner, seorang ahli psikolog behavioristik. Beliau melihat pendidikan merupakan proses perilaku yang diinginkan dan dapat diperoleh melalui penguatan positif serta hukuman. Jadi, dari beberapa tokoh ahli sebelumnya, setiap ahli memiliki pandangan serta kontribusi yang unik terhadap pemahaman tentang pendidikan.
dan definisi tersebut dapat bervariasi tergantung dari sudut pandang teoritis dan filosofis mereka. Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas pendidikan sebagai fenomena sosial dan psikologis. Jadi, dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan itu apa sih? Pendidikan merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang secara sistematis dirancang untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan utamanya yaitu untuk mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan, berkompeten, dan beretika. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengajaran formal di sekolah, di universitas, atau pendidikan lainnya. Selain pendidikan formal, juga bisa berasal dari pengajaran informal yang bisa terjadi di dalam keluarga atau masyarakat. Selanjutnya, dari sini kita bisa memahami hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu merujuk pada proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kemampuan individu, di mana ini mencakup beberapa tingkat dan bentuk pendidikan, mulai dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sedangkan ilmu pendidikan itu apa? Ilmu pendidikan merupakan cabang ilmu yang mempelajari pendidikan sebagai objek penelitian. Ini mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk teori pembelajaran, pengembangan kurikulum, psikologi pendidikan, evaluasi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan masih banyak lagi. Ilmu pendidikan ini berfokus pada pemahaman analisis dan penelitian tentang bagaimana pendidikan itu berfungsi, bagaimana orang itu belajar, dan bagaimana proses pendidikan itu dapat ditingkatkan. Jadi, antara pendidikan dan ilmu pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana ilmu pendidikan itu menyediakan kerangka kerja teoritis dan pengetahuan empiris yang digunakan untuk memahami, mengembangkan, serta meningkatkan pendidikan sebagai proses belajar. Selanjutnya, hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Ada 4 subbab, di mana yang pertama, pendidikan itu sebagai subjek penelitian. Ilmu pendidikan mempelajari pendidikan sebagai objek penelitian. Ilmu pendidikan ini di mana prosesnya mengumpulkan data, kemudian dianalisis, serta mengembangkan teori-teori yang membantu memahami proses pendidikan, perubahan dalam pendidikan, serta cara untuk meningkatkan efektivitas dari pendidikan. Yang kedua, perkembangan dan perbaikan pendidikan. Ilmu pendidikan ini juga menyediakan wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan. Hasil penelitian, ilmu pendidikan dapat digunakan oleh pengajar, administrator, dan pembuat kebijakan untuk merancang kurikulum yang efektif, metode pengajaran yang lebih baik, dan sistem evaluasi yang lebih akurat. Untuk selanjutnya, pengajar dan pendidik. Pendidik seperti guru, kemudian ada dosen, ustadz atau ustazah, ini dapat memanfaatkan penelitian ilmu pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Mereka dapat menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang telah terbukti untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif. Yang terakhir, pengembangan profesional, di mana ilmu pendidikan ini juga berperan dalam pengembangan profesional pendidik, di mana guru dan instruktur itu dapat mengikuti pelatihan berdasarkan penelitian ilmu pendidikan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam proses mengajar serta mendukung perkembangan dari siswa tersebut. Fungsi pendidikan, di mana ada beberapa fungsi
dari pendidikan itu. Yang pertama yaitu pengembangan individu, di mana pendidikan dapat membantu individu untuk mengembangkan potensi mereka. Ini mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pribadi yang diperlukan untuk menjadi anggota produk masyarakat yang produktif dan berhasil. Yang kedua, fungsi dari pendidikan adalah memahami dunia, di mana pendidikan ini membantu individu memahami dunia di sekitar mereka, termasuk dalam pemahaman sains, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat. Ini akan memungkinkan seorang individu ini untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Yang selanjutnya, fungsi dari pendidikan adalah untuk pemantapan nilai dan etika. Pendidikan ini memiliki peran dalam mentransmisikan nilai-nilai sosial dan etika kepada generasi muda. Ini membantu dalam membentuk karakter dan moral individu, serta dalam memahami perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya yaitu untuk peningkatan keterampilan, di mana pendidikan itu membantu individu untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan dan berkembang dalam karir mereka. Ini juga membantu dalam mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, dan kemampuan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir, di mana melalui pendidikan akan mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ini akan membantu individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik, mengevaluasi informasi dengan cermat, dan mengatasi masalah kompleks. Selanjutnya, fungsi dari pendidikan itu untuk persiapan di masa depan. Pendidikan mempersiapkan individu untuk masa depan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu untuk perubahan sosial dan kemajuan, di mana pendidikan ini memiliki peran dalam menciptakan perubahan sosial dan kemajuan. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, tingkat kesetaraan yang lebih baik, dan lebih banyak peluang bagi individu untuk berkontribusi pada perkembangan masyarakat. Yang selanjutnya untuk peningkatan kualitas hidup, di mana pendidikan ini memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas hidup. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi tentu akan cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang lebih baik, serta layanan kesehatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih panjang. Demokrasi dan partisipasi politik. Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi politik dan keterlibatan dalam proses demokratis. Individu yang terdidik memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu politik dan berpartisipasi dalam pemilihan dan pengambilan keputusan politik. Yang terakhir, fungsi pendidikan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Bagi pemerintah dan ekonomi, pendidikan itu berfungsi sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana tenaga kerja yang terdidik tentu akan cenderung lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Fungsi-fungsi ini tentunya menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tentunya, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mempersiapkan masa depan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu merupakan hasil yang diinginkan atau yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran dan proses pengajaran. Tujuan-tujuan ini tentunya akan bervariasi tergantung dari tingkat pendidikan, sistem pendidikan, dan filosofi pendidikan yang dianut oleh masyarakat atau lembaga pendidikan tertentu.
di mana secara umum tujuan pendidikan itu yang pertama dapat mengembangkan pengetahuan. Pendidikan itu yang kita sebut tadi adalah proses mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai mata pelajaran seperti matematik, ilmu pengetahuan, bahasa, sejarah, seni, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tujuan yang kedua untuk mengembangkan keterampilan, di mana pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan dalam karir, hal ini termasuk keterampilan membaca, kemudian ada menulis, berhitung, berpikir kritis, berkomunikasi, dan keterampilan khusus terkait bidang tertentu. Tujuan selanjutnya untuk mengembangkan karakter, di mana pembentukan karakter individu ini mencakup pembelajaran nilai moral, etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. Selanjutnya yaitu pemahaman budaya dan nilai, di mana pendidikan itu juga membantu individu memahami budaya mereka serta budaya-budaya lain yang ada di dunia. Ini merupakan tujuannya yaitu untuk meningkatkan toleransi pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman dari budaya yang ada. Tujuan pendidikan selanjutnya yaitu persiapan untuk pekerjaan dan karir, di mana siswa tentunya nanti ke depan akan memasuki dunia kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Oleh karena itu, dengan pendidikan itulah maka siswa atau mahasiswa dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan melalui proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan kreatif, di mana pendidikan juga harus merangsang kemampuan kreatif siswa, di mana membantu mereka untuk berpikir di luar kotak, artinya memiliki ide-ide yang bisa digunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Tentunya juga ide-ide itu juga akan menemukan solusi kreatif daripada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era modern ini, pendidikan juga bertujuan untuk memahamkan siswa tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang ini, serta memberikan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Selanjutnya, pemberdayaan sosial. Pendidikan itu dapat memberdayakan individu dengan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat digunakan dalam berpartisipasi dalam masyarakat, kontribusi pada perubahan positif, dan memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai seorang warga negara. Selanjutnya, untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pendidikan ini bertujuan untuk mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, serta mengembangkan kemampuan berargumen, di mana hal ini membantu siswa untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memahami kompleksitas dunia. Tujuan pendidikan yang terakhir yaitu mengembangkan karir dan pengembangan diri. Pendidikan dapat membantu individu dalam mengembangkan diri mereka sendiri, mengejar minat dan tujuan pribadi, serta mencapai potensi maksimal mereka dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Jadi, dari pengertian tujuan pendidikan tadi, perlu dicatat bahwa tujuan pendidikan itu dapat berbeda dari satu masyarakat atau lembaga pendidikan ke yang lain. Pemahaman tentang tujuan pendidikan adalah kunci dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, serta evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Materi terakhir yaitu komponen dari pendidikan, di mana pendidikan ini
bisa dapat dilakukan jika memenuhi komponen-komponen berikut. Ada 4 komponen. Yang pertama yaitu peserta didik, kemudian pendidik, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Yang pertama kita bahas peserta didik, di mana jika tidak ada peserta didik, tentunya pendidikan juga tidak akan berjalan. Karena apa? Subjek dalam pendidikan itu adalah seorang peserta didik, di mana peserta didik itu adalah individu yang mengikuti proses pendidikan. Mereka adalah pusat dari sistem pendidikan dan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua, pendidik, di mana pendidik itu yang bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan mendidik peserta didik. Mereka berperan dalam merancang, mengirimkan materi pembelajaran, membantu siswa untuk memahami materi dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum, di mana kurikulum itu apa? Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang mencakup materi pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, serta evaluasi pembelajaran atau penilaian pembelajaran. Ini adalah panduan untuk apa yang diajarkan di dalam kelas atau lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta teknologi dan peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di mana sarana itu apa? Sarana itu adalah alat dalam penunjang yang langsung digunakan dalam suatu kegiatan. Contohnya ada buku, komputer, dan sejenisnya, di mana umumnya kalau yang dikatakan sarana adalah yang bergerak serta sedangkan dari prasarana itu adalah fasilitas penunjang utama yang tidak bergerak. Contohnya adalah gedung, jalan raya. Nah, kira-kira nih, jika salah satu komponen pendidikan ini tidak ada, apakah masih bisa berjalan proses pendidikan itu? Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Silahkan diresum dan dikumpulkan sesuai jadwal yang ditentukan. Serta pertanyaan itu juga akan jawablah di resum kalian. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.